Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemakarang yang telah mempresentasikan makalahnya dengan baik dan juga telah memimpin diskusi dengan baik pula pada hari ini. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah aktif diskusi pada hari ini juga. Pada hari ini kita akan belajar dan mengulang kembali ya tentang filsafat eksistensialisme. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh pemakalah sebenarnya sudah cukup lengkap, tetapi saya ingin memberikan penjelasan sebagai pelengkap saja dari apa yang tadi disampaikan oleh pemakalah. Jadi ketika kemarin kita sudah belajar beberapa aliran filsafat berat modern, dimulai dari rasionalisme, kemudian ada empirisisme, ada kritisisme, dan yang terakhir adalah positivisme. Dari empat aliran itu sebenarnya kalau kita lihat lebih menekankan pada aspek epistemologi. Mengapa saya katakan demikian? Karena fokus mereka adalah pada upaya bagaimana manusia itu mendapatkan pengetahuan. Nah, dalam hal ini rasionalisme itu berepistemologi dengan menggunakan rasionya, dan empirisisme berepistemologi dengan menggunakan pengalaman-pengalaman manusia, baik itu pengalaman indrawi maupun pengalaman rohani. Dan kemudian kritisisme itu berupaya untuk melakukan sintesa antara epistemologinya rasionalisme dengan epistemologinya empirisisme. Sementara positivisme itu melengkapi dari kritisisme. Jadi melengkapi kritisisme itu artinya bahwa pengetahuan itu tidak cukup tidak hanya logis dan hanya empiris, tapi benar-benar harus dibuktikan secara nyata derajat kevalitan dari pengetahuan itu dengan melalui serangkaian kerja ilmiah, yaitu melakukan observasi dan melakukan riset yang hasilnya harus benar-benar terukur. Itu kemudian yang kita sebut sebagai filsafat positivisme. Nah, ada yang berbeda dengan filsafat yang hari ini kita pelajari, dan filsafat eksistensialisme, di mana filsafat eksistensialisme ini lebih menekankan pada aspek hakikat kebebasan bagi diri manusia. Karena yang namanya eksistensialisme itu berarti bicara tentang bagaimana manusia itu bereksistensi, atau bagaimana manusia itu menunjukkan eksistensinya. Menunjukkan eksistensi itu berarti bagaimana manusia itu menunjukkan dirinya, gitu ya. Menunjukkan dirinya itu berarti bukan berarti menunjukkan tubuhnya, bukan, tetapi menunjukkan totalitas tentang kediriannya. Kediriannya itu berarti segenap pemikirannya dan juga segenap pengetahuan yang ada di dalam dirinya. Nah, melalui filsafat eksistensialisme ini sebenarnya kita diajak untuk mengetahui bahwa manusia itu adalah berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya, gitu ya, sehingga manusia itu memegang peranan penting di dalam dunia ini. Oleh karena itu, maka dalam bahasa filsafat eksistensialisme itu manusia dikatakan sebagai yang menciptakan dunia. Gitu ya. Nah, saya katakan manusia sebagai yang menciptakan dunia itu bukan berarti dia itu seperti Tuhan yang menciptakan dunia, dalam hal ini adalah alam semesta, bukan. Menciptakan dunia dalam hal ini adalah sebenarnya adalah sebuah metafora ya, sebuah perumpamaan. Jadi menciptakan dunia itu artinya manusia itu yang membawa perubahan yang luar biasa bagi dunia ini. Itu yang menunjukkan bahwasanya manusia berbeda dengan benda-benda yang lainnya. Manusia berbeda dengan pohon, manusia berbeda dengan hewan gitu ya. Manusia berbeda dengan benda-benda yang di luar manusia. Jadi manusia itu membuat segala sesuatu yang ada di luar manusia itu menjadi bermakna. Karena mungkin tugas manusia dan bekal yang dibawa manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Baik, kita akan mengawali filsafat eksistensialisme kita itu dari definisinya terlebih dahulu. Sebelum kita nanti berbicara panjang lebar berkaitan dengan eksistensialisme ini. Sesuai dengan namanya, maka sebenarnya eksistensialisme ini adalah berasal dari kata ex dan sistensi ya, atau ex dan sistere. Jadi awalnya berasal dari bahasa Prancis, yakni existentialism. Ex itu artinya adalah keluar, dan sistensi atau sistere itu berarti berdiri. Jadi secara bahasa itu bisa kita artikan bahwasanya eksistensialisme itu berarti adalah berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Nah, berdiri dengan keluar dari diri sendiri itu bukan bermakna bahwa ruh kita itu keluar dari dalam tubuh kita sehingga kita mati, bukan demikian.
Tetapi yang dimaksud dengan berdiri, dengan keluar dari diri sendiri, itu berarti manusia berupaya sebisa mungkin menyadari keberadaan dirinya. Setelah dia sadar, maka kemudian dia berupaya melakukan segala hal dengan cara keluar dari dalam dirinya. Keluar dari dalam dirinya artinya apa? Dia itu mencoba untuk tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dia itu ada, begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain juga ada. Tapi dia mencoba keluar dari dalam dirinya, dia mencoba untuk berbuat sesuatu yang terbaik, dia mengelola bumi ini, gitu ya. Dia berinteraksi dengan yang lainnya, dia mengupayakan yang sebaik-baiknya baik itu untuk dirinya maupun untuk orang lain. Jadi maksudnya berdiri dengan keluar dari diri sendiri itu berarti kami itu ada, tetapi keberadaanmu itu harus bisa menunjukkan dirimu secara total, ya. Kamu jangan diam saja. Jika kamu itu ada, kamu diam saja di dalam dirimu, maka apa bedanya antara dirimu dengan benda-benda yang lainnya yang di luar manusia? Apa bedanya antara dirimu dengan pohon? Apa bedanya antara dirimu dengan hewan, gitu ya? Nah, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian penjelasan yang lebih panjang berkaitan dengan eksistensialisme itu berarti eksistensialisme itu adalah filsafat barat modern yang memandang manusia itu sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi atau aktif dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya, serta mengkaji cara kerja manusia ketika berada di alam dunia ini dengan kesadarannya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa aliran eksistensialisme ini itu menganggap bahwasanya manusia itu untuk mewujudkan keberadaannya itu adalah dengan berinteraksi dengan benda-benda yang di luar diri. Tetapi interaksinya itu menunjukkan pola interaksi yang berbeda antara dia dengan makhluk-makhluk yang lain, karena dia itu menciptakan dunia yang saya sampaikan di bagian awal tadi. Nah, seperti yang saya sampaikan pada aliran-aliran yang sebelumnya, maka eksistensialisme itu sebenarnya juga tidak muncul dalam ruang hampa sejarah. Jadi semua aliran filsafat yang muncul itu pasti ada sejarah yang melatar belakanginya. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakangi munculnya aliran eksistensialisme? Jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama itu adanya aliran rasionalisme. Dan rasionalisme ini merupakan kelanjutan dari aliran idealisme yang digagas oleh Plato pada filsafat Yunani klasik. Kalau rasionalismenya itu kan filsafat barat modern yang kemarin diusung oleh René Descartes. Nah, mengapa eksistensialisme ini hadir? Sebenarnya dalam rangka untuk mengkritik gitu ya. Ini lagi-lagi mengkritik. Jadi hampir sama dengan kritisisme. Jadi eksistensialisme tidak setuju ketika manusia itu hanya dilihat dari sisi rasionya saja. Esensi manusia itu adalah rasionya. Nah, itu adalah inti dari pemikiran rasionalis. Nah, eksistensialisme dalam hal ini itu tidak setuju ketika manusia itu hanya dipandang dari sisi akalnya saja atau pemikirannya saja. Padahal manusia itu adalah makhluk yang total, ya. Nah, begitu juga dengan munculnya aliran materialisme. Aliran materialisme ini sebenarnya juga tak lepas dari aliran empirisisme yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, bagi aliran materialisme itu sebenarnya bertolak belakang dari rasionalisme. Jika rasionalisme itu hanya memandang manusia dari sisi rasionya, maka materialisme itu ternyata hanya memandang manusia dari sisi materinya saja atau jasmaninya saja. Jika manusia itu hanya dilihat dari satu sisi saja, yakni dari materinya saja, maka apa bedanya antara manusia dengan benda-benda yang lainnya? Apa bedanya antara manusia dengan pohon? Apa bedanya antara manusia dengan hewan? Gitu. Apa bedanya antara manusia dengan benda-benda mati lainnya? Karena bukankah mereka itu juga kumpulan dari materi, gitu ya? Nah, jadi eksistensialisme ini adalah berusaha untuk melakukan detotalisasi, ya. Berusaha mendobrak detotalisasi maksud saya. Detotalisasi itu maksudnya apa? Detotalisasi, kalau ada kata-kata de itu berarti kan lawan, ya. Totalisasi itu berarti memandang segala hal secara utuh. Kalau detotalisasi itu berarti tidak memandang segalanya itu bersifat utuh. Nah, yang ingin didobrak oleh eksistensialisme itu adalah anggapan-anggapan yang beredar bahwasanya manusia itu hanya makhluk satu dimensi, gitu ya. Padahal pengennya eksistensialisme itu, pengennya manusia itu jangan dilihat dari satu sisi saja, tetapi lihatlah manusia itu sebagai individu yang serba kompleks,
yang di dalam dirinya itu tidak hanya mencakup satu dimensi saja, tetapi ada beberapa dimensi yang ada dalam diri manusia dan semua itu harus dilihat. Nah, oleh karena itu, maka eksistensialisme itu menghendaki manusia itu adalah menjadi manusia yang benar-benar seutuhnya, yang bisa dilihat dari semua aspek kehidupan manusia. Tidak hanya dilihat, tidak hanya sebagai subjek yang berpikir seperti rasionalisme, tetapi juga manusia itu sebagai individu yang melakukan, yang merasa, yang hidup. Jadi total, melihat manusia secara total. Nah, jadi eksistensialisme itu muncul dalam rangka untuk menjawab gitu ya keresahan-keresahan tentang ketimpangan dalam melihat manusia sebagai individu. Nah, sebenarnya juga eksistensialisme ini muncul itu juga tidak lepas dari ini ya, masih masa abad pertengahan kemarin. Jadi di masa abad pertengahan itu kan manusia tidak mendapatkan kebebasan untuk berkarya, kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk mewujudkan dirinya, sehingga kemudian eksistensialisme itu juga hadir dalam rangka untuk mengkampanyekan istilahnya ya mungkin ya, bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang diberikan kebebasan. Bahkan kalau dalam bahasa Sartre itu human condemned to be free, atau manusia itu dikutuk untuk bebas. Oleh karena itu maka manusia itu bisa mewujudkan dunia ini dengan sebaik-baiknya melalui kebebasannya itu. Baik kebebasannya itu adalah kebebasan yang benar-benar dia dapatkan sendiri maupun kebebasan itu adalah karena karunia dari Tuhan. Berkaitan dengan eksistensialisme ini seperti yang saya katakan tadi, maka saya bisa membedakan eksistensialisme itu ke dalam dua jenis ya, ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah eksistensialisme teistik dan yang kedua adalah ateistik. Nah, sesuai dengan namanya, teistik. Teistik kan berarti dari kata theo ya, itu berarti Tuhan. Tuhan berarti bermakna ketuhanan. Gitu. Jadi orang-orang yang menganut aliran eksistensialisme yang teistik, itu mereka tidak menafikan Tuhan, bahwasanya manusia itu bisa bereksistensi karena dia memiliki kebebasan. Namun kebebasan yang dimiliki manusia itu adalah atas dasar kehendak dari Tuhan, ya, karena memang kehendak dari Tuhan. Nah, ini saya teringat dengan adanya teologi pembebasan ya, yang kemudian ini digaungkan pada masa abad modern dalam dunia Islam. Ya. Jadi egalitarianisme atau kesetaraan dalam diri manusia adalah manusia itu sama-sama bebas, manusia sama-sama memiliki kedudukan yang sama, dan kebebasan yang dimiliki manusia itu adalah karena karunia Tuhan, karena maha kasihnya Tuhan, sehingga manusia itu dianugerahkan kebebasan. Nah, tapi kebebasan dalam hal ini yang dimiliki manusia itu adalah dibatasi oleh kebebasan orang lain. Oleh karena itu, manusia menggunakan akalnya dengan sebaik mungkin agar jangan sampai kebebasan yang ia lakukan itu menciderai gitu ya, kebebasan orang lain. Nah, kemudian berikutnya ada eksistensialisme ateistik. Kalau ada kata A itu berarti tidak gitu ya. Nah, jadi eksistensialisme ateistik ini beranggapan bahwa manusia itu memiliki kebebasan dalam bereksistensi, tetapi itu semuanya itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Bebas ya bebas saja gitu ya, karena memang manusia itu memang dilahirkan dalam rangka menjadi makhluk yang bebas gitu ya. Ini eksistensialisme ateistik. Nah, terkait dengan eksistensialisme ini sebenarnya ada beberapa tokoh penting ya. Jadi yang saya ambil di sini adalah beberapa tokoh-tokoh yang sekiranya luar biasa berpengaruh. Terutama yang saya dahulukan adalah Jean-Paul Sartre. Jadi sebenarnya tokoh eksistensialisme yang paling penting itu adalah ada Søren Abel Kierkegaard, ada Martin Heidegger, tetapi yang saya dahulukan adalah Sartre karena Sartre begitu mewarnai pemikiran-pemikiran eksistensialisme. Nah, Sartre ini sebagai orang Prancis, maka beberapa tulisannya yang memang kemudian ada di dalam buku filsafat itu masih mempertahankan dalam bahasa aslinya, gitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh pemakalah. Gitu. Nah, yang pertama saya ingin berbicara pemikiran Sartre, yakni berkaitan dengan human condemned to be free. Bagi Sartre, bahwasanya manusia itu memang secara fitrah itu adalah makhluk yang bebas.
dengan kebebasannya itu maka manusia bisa mewujudkan eksistensinya. Ketika manusia tidak mendapatkan kebebasan, ketika manusia dikekang, itu maka manusia tidak akan bisa mewujudkan eksistensinya. Nah, dalam hal ini untuk mewujudkan eksistensinya, maka manusia itu harus ada terlebih dahulu. Dan tidak cukup ada, tetapi menyadari keberadaannya. Baru kemudian dia bisa mewujudkan eksistensinya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka bagi Sartre, eksistensi itu mendahului esensi. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh René Descartes dengan cogito ergo sum-nya. Dalam cogito ergo sum itu Descartes mengatakan bahwa aku berpikir, maka aku ada. Nah, bagi Sartre itu dibalik itu ya. Jadi aku ada dulu, baru kemudian aku berpikir. Jadi tidak mungkin manusia itu tiba-tiba berpikir tanpa dia menyadari keberadaan dirinya. Maka syarat untuk bisa munculkan eksistensi adalah ada, menyadari keberadaannya, baru kemudian mengusahakan segala sesuatu untuk mewujudkan eksistensinya. Setelah dia mewujudkan eksistensinya, baru kemudian diketahui esensinya dia itu seperti apa. Nah, masih berkaitan dengan pemikiran Sartre, maka Sartre itu membagi dua macam keberadaannya. Jadi ada dua macam cara berada. Cara berada dari sesuatu yang ada. Gitu. Nah, dua macam itu apa saja? Yang pertama adalah el-etre en soi, dan yang kedua adalah el-etre pour soi. El-etre en soi itu berarti ada dalam dirinya, sementara el-etre pour soi itu berarti ada untuk dirinya. Apa beda antara keduanya? Bedanya begini. El-etre en soi atau ada dalam dirinya itu berarti dia itu ada. Di mana keberadaannya? Di dalam dirinya. Tetapi apakah dia menyadari dirinya? Tidak. Apakah dia melakukan sesuatu untuk dirinya? Tentu tidak. Jadi el-etre en soi ini dia ada, tetapi di dalam dirinya sendiri dia nggak ngapa-ngapain. Maka el-etre en soi ini adalah keberadaan bagi makhluk-makhluk di luar manusia. Seperti pohon gitu ya, benda-benda yang lainnya. Nah, sementara el-etre pour soi, ya ini ada untuk dirinya, itu berarti dia itu ada, di mana keberadaannya di dalam dirinya, tetapi dia menyadari keberadaan dirinya, dan dia berusaha keluar dari dalam dirinya untuk mengupayakan segala sesuatu bagi dirinya, agar dia bisa bereksistensi. Nah, yang keberadaan yang seperti ini berarti keberadaan bagi manusia, gitu ya. Jadi manusia itu ada, tetapi dia menyadari keberadaannya, menyadari hakikat dirinya, menyadari tugas-tugasnya sebagai manusia, sehingga dia melakukan upaya sebaik mungkin bagi dunia ini. Agar kemudian dia bisa menunjukkan eksistensinya, ini adalah dari el-etre pour soi. Nah, dengan adanya konsep manusia sebagai el-etre pour soi ini, maka ini berdampak kepada anggapan bahwa man is nothing else but what he makes of himself. Yakni manusia itu tidak lain adalah apa yang dia perbuat dari dirinya sendiri. Jadi esensi manusia itu bergantung kepada bagaimana cara dia mewujudkan eksistensinya. Nah, kita lanjut ke pemikiran yang berikutnya, yakni Kierkegaard. Kierkegaard ini dari Denmark. Dia dikatakan sebagai bapak eksistensialisme karena memang dia yang mengawali. Ya. Sebenarnya pemikiran-pemikiran dari para eksistensialis itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya, hampir sama, cuma kemudian dibahasakan secara berbeda begitu saja. Bagi Kierkegaard, filsafat itu sebenarnya bukan merupakan suatu sistem berpikir yang sistematik gitu ya, tetapi sebenarnya filsafat itu sebagai sebuah wadah atau sebagai sebuah media bagi manusia untuk mengekspresikan eksistensinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah filsafat itu sebagai sebuah media bagi manusia untuk memahami dirinya seluas-luasnya. Memahami manusia seluas-luasnya itu artinya menolak detotalisasi. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Menolak detotalisasi yang diusung oleh materialisme dan juga idealisme. Karena mereka hanya melihat manusia itu sebagai makhluk yang satu sisi saja, padahal manusia itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Kemudian masih menurut Kierkegaard mengatakan bahwasanya eksistensi manusia itu bukan sesuatu yang tetap gitu ya, bukan sesuatu yang diam dan bukan sesuatu yang statis, tetapi eksistensi manusia itu senantiasa berproses, become gitu ya, jadi menjadi, senantiasa berproses untuk menjadi. Nah,
Oleh karena itu, maka manusia bereksistensi adalah manusia yang kemudian dia itu tidak pasif, tetapi dia itu harus senantiasa aktif untuk memperbaiki dirinya dalam rangka untuk menjadi makhluk menuju makhluk yang sempurna, gitu ya. Kalau dalam bahasa pendidikan Islam itu menuju insan kamil. Nah, untuk menuju kesempurnaan itu manusia yang seutuhnya, maka manusia itu perlu melakukan upaya-upaya yang terbaik bagi dirinya agar dia bisa menunjukkan eksistensi. Nah, bereksistensi bagi Kierkegaard itu bermakna mengambil keputusan untuk menentukan hidup. Jadi dalam hidup itu jangan datar-datar saja gitu ya. Dalam pemikiran Kierkegaard, kamu harus berani mengambil resiko yang tinggi. Kalau kamu memang ingin punya cita-cita yang tinggi, kamu harus benar-benar mengambil resiko yang tinggi. Tapi kalau kamu hanya ingin menjadi orang-orang biasa saja, ya sudah kamu melakukan yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kamu ingin menjadi sesuatu yang luar biasa, maka kamu harus berani mengambil keputusan yang besar. Maka Kierkegaard mengatakan, siapa yang tidak berani mengambil keputusan, berarti dia tidak bereksistensi dalam arti yang sebenarnya. Intinya bereksistensi itu ya kamu jangan diam, gitu ya, kamu jangan statis, tetapi upayakanlah segala sesuatu untuk berproses yang sebaik-baiknya untuk mewujudkan dirimu yang seutuhnya. Nah, lanjutannya adalah Martin Heidegger. Martin Heidegger ini filsuf Jerman. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Martin Heidegger. Ini saya cuma ambilkan ini ya, intisari saja dari pemikiran-pemikiran para filsuf. Nah, bagi Martin Heidegger, manusia itu adalah sebagai Dasein. Dasein itu berarti ada di sana. Ada di sana berarti being in the world, ya, ada di dalam dunia. Ada di dalam dunia, di sini itu berbeda dengan ada di dalam bumi. Ya. Kalau ada di dalam bumi itu berarti ya, manusia itu cuma ya, sebagai bagian dari makhluk itu saja. Tetapi kalau ada dalam dunia itu kan berarti luas sekali ya. Kalau dunia itu bisa kita maknai ada dunia kesehatan, ada dunia entertainment, ada dunia pendidikan. Jadi manusia ini berada di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu maka segala sesuatu yang ada di luar manusia ini akan menjadi bermakna ketika ada manusia. Dan manusia itu harus senantiasa mengupayakan dirinya untuk menjadi yang terbaik di dalam dunia. Nah, oleh karena itu maka di sini dikatakan bahwa keberadaan manusia itu berada di antara keberadaan yang lain. Karena berada di antara keberadaan yang lain, maka dia perlu melakukan interaksi yang baik, sebaik mungkin, menunjukkan perannya sebaik mungkin, menunjukkan peran sebaik mungkin. Ini artinya adalah menuntut keterlibatan secara aktif ya manusia dengan objek-objek yang di luar manusia. Itu baru dikatakan dia sebagai makhluk yang bereksistensi. Ketika kamu menjadi manusia, tetapi kamu diam, kamu nggak mau berinteraksi dengan yang ada di luar dirimu, kamu menjadi orang-orang biasa saja, maka mana mungkin orang mengakui eksistensimu. Dalam bahasa kita seperti itu, ya. Martin Heidegger. Nah, kemudian Heidegger lebih lanjut juga memiliki pemikiran bahwasanya manusia itu berada dalam dunia yang didasarkan atas kepedulian, ya, atau fairness. Jadi manusia itu tanpa adanya kepedulian, penghayatan, pemaknaan, maka apa bedanya antara manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya? Ketika manusia tidak punya kepedulian, ya, tidak punya interaksi yang baik dengan yang ada di sekitarnya, maka manusia itu tidak lebih dari seonggok daging yang bernafas. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan bahwasanya manusia itu adalah binatang yang hanya berbicara tanpa proses kebahasaan. Artinya tidak ada pemaknaan dan tidak ada makna yang tersampaikan, karenanya dasarnya itu mengada dalam jejaring makna. Intinya pemikiran Heidegger ini adalah menuntut keterlibatan aktif manusia, tidak hanya untuk mengupayakan sesuatu yang terbaik bagi dirinya, tetapi juga bagi yang ada di sekitar dirinya, yakni kepedulian. Ini kalau kita kaitkan dalam konteks keislaman, maka sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan kemanfaatan. Gitu. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga orang-orang di luar dirinya atau makhluk-makhluk di luar dirinya. Kemudian saya lanjut ke pemikiran Karl Jaspers. Jaspers ini adalah filsuf Jerman, ya, filsuf Jerman. Bagi Jasper mengatakan bahwasanya tujuan utama dari filsafat itu adalah mengembalikan manusia pada dirinya sendiri. Bagaimana manusia itu memahami dirinya, gitu ya. Jadi keberhasilan dari seseorang yang berfilsafat itu adalah manakala dia memahami siapa dirinya. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan
berusaha berpikir secara objektif. Ya. Nah, berkaitan dengan pemikiran Jasper ini, maka kemudian dia punya konsep yang disebut dengan das Umgebende, atau yang melingkupi. Yang melingkupi dalam hal ini adalah bagaimana untuk mengatasi polarisasi antara ada objek dan ada subjek. Gitu ya. Manusia itu kan sebenarnya kadang-kadang menjadi objek dan kadang-kadang menjadi subjek. Ada objek itu berarti ada yang hadir di depan itu. Di depan itu berarti di depan manusia. Ada yang hadir di depan manusia. Maka semua hal yang dipikirkan, yang dikenal, segala sesuatu yang diamati, ya, yang diintensionalisasi maksudnya, termasuk dirinya yang diobjekkan itu berarti ada objek. Nah, sementara ada subjek itu berarti ya diri manusia itu sendiri. Jadi just unbelieving-nya Jasper itu berusaha bagaimana antara ada objek dan ada subjek ini bisa ini ya, bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, berkaitan dengan das Umgebende atau yang melingkupi manusia ini sebenarnya adalah terdiri dari 7 dimensi. Yang melingkupi manusia itu sebenarnya ada 7 dimensi. Nanti kalau kalian belajar tentang filsafat kehidupan Islam, kalian juga akan belajar tentang 7 dimensi yang ada dalam diri manusia. Nah, yang melingkupi dimensi manusia ada 7 itu apa saja? Yang pertama adalah dasa. Dasa ini seperti yang saya katakan tadi, di atas tadi ya. Dasa itu berarti ada, yakni ada keberadaan manusia di dunia. Ini artinya bahwasanya manusia itu senantiasa ada di dalam dunia ini dan dia karena ada di dunia maka dia terikat oleh ruang dan waktu. Gitu. Jadi manusia itu dikatakan ada ketika manusia itu hadir dan terikat oleh ruang dan waktu. Yang kedua, yang meliputi eksistensi manusia adalah tentang Bewusstsein atau kesadaran umum. Kesadaran umum itu berarti titik tolak dari segala sesuatu yang ada itu adalah kesadaran subjek atau manusia. Segala yang disadari oleh manusia itu menjadi ada bagi manusia. Jadi sesuatu itu dikatakan ada, manakala keberadaannya itu disadari oleh manusia. Dan begitu juga sebaliknya ya, dikatakan tidak ada ketika keberadaannya tidak disadari oleh manusia. Ini yang kemudian kita sebut sebagai kesadaran umum. Gitu. Nah, setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk menyadari dan lantas sadar bahwa yang dia sadar itu sebagai sebuah kenyataan yang ada. Jadi sesuatu dikatakan ada ketika manusia menyadari. Jadi manusia dikatakan bereksistensi manakala dia tidak hanya ada dan kehadirannya itu terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi juga dikatakan bereksistensi manakala dia memiliki kesadaran. Yang ketiga adalah manusia yang bereksistensi itu dia memiliki dimensi rohani. Di mana dimensi rohani ini yang kemudian membuat manusia itu bisa melakukan sebuah pemikiran-pemikiran, menciptakan sebuah ide. Nah, kalau ada dimensi rohani, maka ada pula yang disebut sebagai dimensi existence atau dimensi eksistensi gitu ya. Eksistensi itu berarti keterkaitan antara 3 dimensi yang ada di atasnya tadi gitu ya. Yakni bahwa roh itu membutuhkan eksistensi sebagai dasar. Tetapi eksistensi tanpa roh itu berarti tanpa isi. Eksistensi adalah kebebasan yang diisi. Manusia itu menyadari dengan rohnya, melakukan perbuatan dengan fisiknya, tapi kemudian lebih bermakna ketika menyadari dengan eksistensinya. Kemudian yang berikutnya adalah world ya atau dunia. Dunia ini maksudnya adalah dimensi manusia itu tidak hanya meliputi yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tetapi manusia itu juga berada di dunia ini dengan mengamati segala gejala-gejala yang ada di dalam dunia. Yakni dia terikat oleh dunia dan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Kemudian yang berikutnya, eksistensi manusia itu dilingkupi oleh dimensi transenden. Dimensi transenden itu berarti adalah yang melingkupi segala sesuatu yang melingkupi. Yang melingkupi segala sesuatu yang melingkupi berarti bisa kita maknakan sebagai zat yang maha tak terbatas. Jadi eksistensinya manusia itu juga tidak lepas dari karena adanya zat yang memberikan kebebasan kepada manusia. Dan ini yang kemudian kita sebut sebagai transendensi. Transendensi dari ketidakterbatasan. Gitu. Nah, tetapi ketika manusia mencoba untuk memahami yang transendensi ini, maka tidak akan mampu gitu ya. Manusia tidak akan mampu memahaminya.
Dan ketika manusia mampu memahami, maka transendensi itu akan hilang. Karena apa yang disebut sebagai transendensi itu berarti ketidakterbatasan yang nggak bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, artinya bukan lagi transendensi. Dan kemudian yang terakhir adalah rasio. Jadi eksistensi manusia itu tidak lepas dari rasionya. Atau rasio itu berusaha mengelaborasi segala sesuatu dengan nalar yang jelas dan dapat dipertanggungjawab. Nah, filsuf yang berikutnya adalah Friedrich Nietzsche. Nietzsche ini termasuk filsuf yang cukup kontroversial ya bagi saya, karena ada sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh Nietzsche bahwa God is dead gitu ya, atau Tuhan telah mati. Nah, menurut saya ungkapan ini mungkin barangkali akan menusuk telinga kita gitu ya. Apa maksudnya Tuhan telah mati dan manusia yang membunuh Tuhan gitu ya. Mungkin bagi orang-orang yang sangat beragama dengan kolot itu akan kemudian ketika Nietzsche itu masih hidup barangkali dia akan sudah demo gitu ya. Berani dia mengatakan Tuhan sudah mati dan manusia yang membunuh Tuhan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa memahami secara holistik Nietzsche, sebenarnya perkataan Tuhan sudah mati sebenarnya adalah sindiran bagi orang-orang modern. Jadi orang-orang modern saat ini itu lebih menuhankan hedonisme, lebih menuhankan kemewahan gitu ya, lebih menuhankan teknologi, lebih menuhankan egonya, sehingga kemudian Tuhan itu hilang dari dalam dirinya. Ini artinya Tuhan telah mati dalam orang-orang, dalam hati orang-orang modern. Nah, kita kembali lagi kepada konsep eksistensialisme ya, ala Nietzsche. Jadi bagi Nietzsche, manusia dikatakan bereksistensi ketika manusia itu mempunyai jiwa berkuasa, gitu, memiliki keinginan untuk berkuasa. Karena dengan memiliki keinginan untuk berkuasa, maka dia harus menjadi manusia yang benar-benar kuat, gitu ya. Manusia yang kuat itu berarti dia punya mental, tidak hanya mental budak, tetapi juga dia memiliki mental majikan. Jadi ketika kita hanya memilih menjadi manusia yang biasa-biasa saja, yang hanya bermental budak, maka ya eksistensi kita tidak akan pernah bisa dianggap oleh orang lain, bahkan mungkin eksistensi kita akan dianggap rendah gitu. Jadi bagi Nietzsche itu ketika kamu ingin menunjukkan eksistensi, maka ya kamu harus menjadi orang yang besar gitu. Untuk menjadi orang yang besar ya kamu harus memiliki jiwa untuk berkuasa. Memiliki jiwa untuk berkuasa berarti kamu harus bermental kuat, jangan bermental tempe dalam bahasa orang Jawa. Maka seseorang itu akan menjadi bermental kuat manakala dia itu diterpa oleh penderitaan. Artinya apa? Orang yang terbiasa terdesak hidupnya, orang yang terbiasa hidupnya itu keluar dari zona nyaman, maka dia akan menjadi pribadi yang tangguh. Nah, mungkin kalian akan masih ingat ya ceritanya pemiliknya Trans itu ya, yang kemudian disebut sebagai si anak singkong. Jadi pemiliknya Trans itu karena dulu hidupnya memang sangat miskin dan dia suka akhirnya hanya bisa makan singkong, maka disebut sebagai si anak singkong. Tetapi dia kemudian tidak lantas tinggal diam, tetapi dia berupaya sebaik mungkin keluar dari zona nyamannya, berusaha sekuat tenaga agar dia itu mencapai kesuksesan. Maka akhirnya ketika dia sukses, barulah kemudian dia eksistensinya dihargai oleh orang lain gitu. Maka ketika kalian ingin menjadi orang yang dilihat eksistensinya, maka jadilah orang besar. Jadi saya lanjut ya. Yang berikutnya adalah Gabriel Marcel. Jadi Gabriel Marcel ini filsuf Paris, Prancis. Beberapa pemikiran beliau yang pertama adalah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya, dia tidak bisa hidup sendiri, tetapi dia perlu membentuk sosialitasnya. Nah, oleh karena itu maka untuk bereksistensi maka manusia itu harus menunjukkan perannya dalam ruang sosial. Kamu jangan menyendiri gitu ya, kamu harus menunjukkan dirimu dalam ruang sosial. Nah, bagi Marcel untuk bereksistensi itu berarti kita itu menolak untuk memaknai hidup secara estatis. Gitu. Secara estatis itu berarti kalau dalam bahasa kita itu zuhud. Itu kan sebenarnya kadang-kadang di mana kita itu menjauhkan diri dari dunia dan lebih mementingkan akhirat. Ya. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh zuhud, tetapi jangan sampai keliru memaknai zuhud gitu, yang diinginkan oleh Gabriel Marcel. Manusia yang bereksistensi itu adalah ketika dia bisa menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat. Karena kamu ini adalah makhluk yang hadir di dunia, kamu punya tugas-tugas dan peran yang penting bagi dunia ini,
maka kamu jangan hanya mementingkan akhiratmu saja dengan hidup secara eskatologis ya. Eskatologis itu berarti hanya memikirkan akhirat saja atau hidup eskapis gitu menjauhi kehidupan dunia, tetapi kamu harus memikirkan juga gitu ya, memikirkan juga kehidupan dunia. Kamu harus bisa memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi dunia. Kamu harus bisa memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi yang lainnya. Nah, oleh karena itu maka uh, dalam pemikiran Maxwell, maka manusia itu hidup itu nggak boleh pesimis gitu ya. Sudahlah pokoknya hidupnya pokoknya apa adanya gitu ya. Gitu yang penting akhiratnya saja, Tuhan yang mencukupi, nggak usah bekerja terlalu keras. Nah, ini yang ditolak oleh Gabriel Maxwell. Jadi orang yang bereksistensi itu berarti orang yang senantiasa optimis, orang yang senantiasa tidak mudah menyerah, orang yang memiliki interaksi yang sosial yang bagus dengan masyarakat dan mengupayakan sebesar-besar kemanfaatan dan kemaslahatan bagi orang-orang dia. Mungkin itu sekedar tambahan penjelasan dari saya berkaitan dengan eksistensialisme. Jadi kata kunci dari eksistensialisme adalah bagaimana manusia itu bisa menentukan eksistensinya melalui kebebasan yang ia miliki. Dengan kebebasan yang ia miliki, maka manusia itu dituntut untuk dinamis gitu ya. Jangan hanya statis. Kalau kalian statis, maka apa bedanya antara diri kalian dan benda-benda di luar diri kalian? Apa bedanya antara diri kalian dengan batu? Apa bedanya antara diri kalian dengan pohon? Apa bedanya antara diri kalian dengan hewan? Maka kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang memiliki kebebasan untuk bereksistensi, maka wujudkanlah eksistensi diri kalian dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup itu tambahan penjelasan dari saya berkaitan dengan filsafat eksistensialisme. Kita akan bertemu pada pertemuan yang berikutnya, yakni kita akan membahas tentang filsafat pragmatisme. Terima kasih atas perhatian dari segenap mahasiswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.